Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para alim ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil khusus Bapak Rektor Unwahas Profesor Dr. Haji Muzakir Ali M. Beli es krim bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Hai anak Universitas Wahid Hasim yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Beli gelas bonusnya permen. Hei Unwahas, kamu keren. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siang hari ini saya bisa sowan Pak Rektor. Walaupun cuacanya panas, tapi saya melihat ada banyak wajah bahagia. Kenapa? Karena yang ditunggu akhirnya datang juga. Wajah yang bahagia itu mencerminkan bahwa hatinya juga bahagia. Karena wajah adalah merupakan jendela dari hati. Perwujudan muka itu berangkat dari kondisi hati. Orang jatuh cinta, ciri-cirinya adalah hatinya bahagia, wajahnya ceria. Karena orang jatuh cinta itu harus bahagia. Karena kalau susah namanya jatuh tempo. Kebahagiaan kita hari ini tentunya harus mendapatkan barokah. Yang dalam kitab kuning kita bisa melihat barokah itu artinya adalah ziyadah. Ziyadah itu artinya nambah. Apa nilai tambahnya? Ziyadatul mahabbah, tambahnya rasa cinta kita. Ziyadatus sa'adah, tambahnya nilai bahagia kita. Kemudian yang paling penting adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan kita. Nah, siang hari ini saya sowan bukan atas inisiatif Pak Rektor, tapi atas inisiatif saya. Kenapa? Karena kalau ngundang Pak Rektor jelas tidak ada anggaran. Pokoknya kalau berbau-bau NU itu biasanya anggarannya minim. Makanya saya yang inisiatif untuk datang. Makanya terima kasih Pak Rektor atas sambutannya. Yang saya sebenarnya biasanya acara gini, acaranya internal anak-anak mahasiswa, mahasiswi. Kok kesini mburi tua-tua barang kayak sopo. Dulu pernah muda. Oh, kayaknya dulu pernah muda kayaknya. Kenapa kita sasar anak kampus dan anak sekolah, Bapak Ibu? Awalnya saya membuat gerakan ini adalah saat pandemi tiba. Bagaimana saat pandemi datang, dinyatakan pandemi COVID-19, semua aktivitas tertutup. Close. Pengajian close. Tapi anehnya waktu itu banyak tempat nongkrong di Jogja yang buka. Orang ngaji nggak boleh, tapi warung kopi yang besar-besar itu boleh, Pak. Saya saat itu punya prinsip, pandemi ini harus melahirkan kreativitas. Yang bagi orang pandemi itu masalah, bagi saya peluang. Itulah yang dimaksud dengan orang optimis. Apa bedanya orang optimis sama orang pesimis? Orang optimis melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Saat orang bingung mencari uang, saat orang bingung bagaimana menghadapi pandemi, justru bagi saya sebuah peluang. Saya nggak perlu keluar dari kamar, di ruang tamu kamar pribadi saya, cukup buka HP. Saya waktu itu live Instagram dan live Facebook. Ternyata Pak Rektor, saya itu bisa menilai siapa pengguna Facebook, pengguna Instagram, pengguna TikTok melalui kelompok umur. Kalau Gen Z itu mereka lebih senang dengan TikTok. Milenial sampai usia 40 tahun lebih dikit itu banyak Instagram. Nah, yang sepuh-sepuh kayak Pak Rektor ini biasanya Facebook. Ya. Karena kalau Pak Rektor pakai TikTok ya nggak pantas. Masa Rektor goyang pargoy kan nggak pantas. Makanya banyak nenek-nenek itu usia 60 tahun masih punya Facebook.
Kayak kemarin setahun bulan yang lalu ada nenek-nenek follower saya update status di Facebook jam 11 malam, nenek-nenek janda. Apa statusnya? Ada nggak yang mau jadi imamku? Akhirnya langsung saya komentari, ada mbah. Siapa Gus? Israel. Awis tua kok datang gula imam. Nah, saat itu saya mencoba kajian melalui Zoom pertama kali setelah pandemi. Luar biasanya apa Bapak Ibu? Instagram saya waktu itu, follower saya baru 1,5 juta waktu itu. Yang nonton live itu sekitar 18.000 orang. Kemudian di Facebook ditonton 10.000 orang. Itu artinya sekali kajian saya ditonton 28.000 orang. Facebook dan Instagram. Nah, hari kedua saya sudah dapat telepon dari pihak endorsement. Gus Miftah kajian online ya? Iya, boleh nggak kita endorse? Disitulah kemudian saya berpikir, ketika kamu tidak terlahir sebagai orang yang kaya dan cerdas, maka jadilah orang yang kreatif dan bekerja keras. Ternyata apa? Kesempitan itu memunculkan kreativitas. Baru hari kedua Pak Rektor, saya ditelepon, Gus, besok boleh nggak perusahaan kami endorse? Live ketiga Pak, ada satu perusahaan yang nggak terlalu besar, ada produk, hanya disuruh naruh di belakang saya, kelihatan umpamanya. Kayak di situ fakultas farmasi gitu. Itu pinter sekali dia endorsementnya. Fakultas-fakultas yang jelimet itu farmasi, apoteker, kedokteran, teknik, kuliah angel, rambung kuliah golek kerja yo laup tambah angel itu. Oleh kerja yo bayari titik, serepot. Saya dulu mikir begini dok. Oh kalau ini olahraga. Juara dunia. Juara dunia apa Pak? Panjat tebing. Oh panjat tebing. Kalau di sini juga banyak juara dunia Pak ibu-ibu. Maido bojone. Ternyata memunculkan kreativitas. Ada perusahaan Gus, boleh nggak kita naruh nama di belakangnya Gus Miftah saja? Pertama kali saya, yang ketiga kalinya Pak, saya mendapat endorsement pertama, saya dibayar 50 juta 1 jam. Nah, setengah tahun kemudian setelah Lebaran, saya melihat banyak tempat nongkrong itu rame, ngopi macem-macem, padahal masih pandemi, tapi pengajian nggak boleh. Kita lihat di media sosial, salah satu kecenderungan orang takut COVID itu adalah belajar agama, dan ternyata banyak yang salah milih guru. Orang banyak takut mati gara-gara COVID, maka kemudian belajar agama. Celakanya apa? Dia milih guru yang salah, maka kemudian menjadi Islam yang keras. Kalau nggak ekstrim kanan, ekstrim kiri. Padahal yang diajarkan oleh mbah-mbah kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahid Hasyim, oleh pendiri-pendiri NU, Islam yang diajarkan kepada generasi kita adalah Islam yang wasatiyah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Umat yang moderat. Tapi saya melihat kecenderungannya apa? Banyak orang yang milih guru-gurunya salah. Termasuk di dalam memberikan pandangan dan kritikan kepada pemerintah. Sehingga waktu itu mohon maaf, pandangan berbangsa kita itu antara like and dislike saja, suka dan tidak suka. Celakanya adalah kalau orang suka, sejelek apapun dia tetap suka, tapi kalau dia sudah benci sebaik apapun tetap benci. Contoh orang-orang pembenci pemerintah waktu itu, apapun yang dilakukan pemerintah salah Pak, salah semua pokoknya. Ada COVID dibilang rekayasa, begitu COVID masyarakat nggak boleh keluar dari rumah karantina, dikritik lagi. Kita mau makan apa? Pemerintah memunculkan gerakan BLT, bantuan langsung telas. Pandemi berkepanjangan, kemudian minta vaksin. Vaksin muncul dicurigai, minta sertifikasi halal. Sertifikasi halal muncul, kemudian apa problem kemudian? Minta supaya presiden disuntik pertama kali. Presiden mau minta disyuting secara live sudah dilaksanakan, orang cerewet lagi. Jangan-jangan vaksinnya Pak Presiden beda dengan rakyat secara keseluruhan.
Jadi apapun yang dilakukan pemerintah salah, tetapi lah ono BLT antri ngarep dewe. Betul Bu? Demikian juga dengan pandangan beragama. Bagaimana gampangnya saat itu kita diprovokasi dengan ajaran-ajaran yang keras. Orang takut mati, milih guru salah. Maka saya bilang dalam kitab taklim itu ada kaidah. Kalau anak Wahid Hasyim itu harusnya ngerti taklim. Apa kaidahnya waktu itu saya baca? Al ilmu bila syaikhin fasyaihu syaiton. Ilmu tanpa guru, gurunya setan. Jadi kenapa dalam Hasanah Nahdlatul Ulama guru itu harus bersanad bernasab? Karena kalau ilmu tanpa guru, gurunya setan, salah milih guru, gurune mbahne setan. Nah, sehingga apa? Orang takut mati Pak Rektor itu ngaji, celakanya gurunya salah. Makanya saya bilang, orang yang salah pergaulan itu lebih gampang dinasehati daripada yang salah milih pengajian. Kalau salah pergaulan, alhamdulillah saya masternya lah. Mau ketemu lokalisasi, klub malam, mau ketemu anak pemabuk, narkoba, saya bisa memberikan nasihat. Supir saya itu yang satu itu mantan narkobais. Saya ngaji di klub malam di Bali, ini ngerum karaoke, lagi pakai narkoba. Selesai pengajian ikut saya ke Jogja jadi sopir. Iki apa iki? Matane. Pak Rektor jangan lihat. Nanti kamu nggak kuat. Jadi kalau cuma salah pergaulan, itu dunia saya lah. Makanya kenapa saya waktu itu dapat julukan presiden para pendosa dari anak-anak ahli maksiat itu. Ya karena mungkin saya juga karena mempunyai perhatian lebih kepada mereka. Tapi kalau sudah salah milih pengajian Bapak Ibu, susah. Apalagi sudah mulai mengkafirkan, mulai membid'ah-bid'ahkan, mulai menyesat-menyesatkan. Ini menjadi problem. Dan saya ini selalu menjadi korban untuk itu. Dikafirkan, dibid'ahkan, disesatkan. Saya ceramah di gereja dibilang kafir, semacam-macam lah. Sehingga bagi saya ini menakutkan. Ada nggak video saya ceramah di gereja? Nah, ini ya ini. Kok nggak ada suaranya? Di saat aku menggenggam tasbihku dan kamu menggenggam salibmu. Di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa taala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap assalamualaikum dan kamu mengucap salam. Di saat aku mengejak Al-Qur'an dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita. Bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ceramah tahun 2021 di acara peresmian Gereja Bethel Indonesia di Jakarta Utara. Diposting sama sahabat saya Master Deddy Corbuzier itu, dalam waktu sehari ditonton 7 juta viewer, dikomentari 100.000 lebih. Hah? Kenapa? Kok tahu apa? Kok mau? Ya, ini bagus pertanyaannya. Kenapa kok mau begitu ya? Ya terserah aku. Oke, tak jelasin. Bu, acaranya ini bukan acara peribadatan, tapi acara peresmian. Yang diundang seluruh tokoh agama. Ada Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Darmo Gandul, Gandul Mbah Darmo nggak ada. Nah, ada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ada FKUB. Kebetulan waktu itu pihak gereja survei kepada jemaat.
Mau nggak kita menghadirkan tokoh muslim untuk ceramah? Dikasih beberapa nama tokoh Islam. Ternyata jemaat 100% vote Gus Miftah. Alasannya apa? Ternyata ada survei di kalangan Nasrani, 7 tokoh muslim yang paling disegani dan dihormati di kalangan orang Nasrani. 1 muncul nama Kiai Haji Abdurrahman Wahid Gus Dur almarhum. Nomor 2 almarhum Kiai Haji Hasyim Muzadi, mantan ketua umum PBNU. Yang ketiga almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ, dai sejuta umat. Yang keempat almarhum Buya Syafi'i Ma'arif, mantan ketua umum Muhammadiyah. Yang kelima Profesor Dr. Quraisy Shihab, jelas mu'allif kitab tafsir Al-Misbah. Yang keenam Profesor Dr. Said Agil Sirot, mantan ketua umum PBNU. Dan yang ketujuh Miftah Maulana Habibur Rahman. Loh, kalau soal survei-survei itu saya rada gaya, Pak. Kemarin ada survei dari Jayabaya College, Ustadz yang paling disukai di Indonesia, Pak. Ada di sini. Nah, ini ulama dan dai pilihan netizen, perbincangan yang paling banyak. Ini dilakukan oleh Jayabaya College. Nomor 1 12,8%. Gus Miftah. Saya dari sekian nama kok nyari nama Mudakir, nggak ada. Ya insya Allah Pak Rektor nggak viral di dunia tapi viral di akhirat insya Allah. Ya mosok viral ngenteni mati. Kita doakan Pak Rektor panjang umur lah. Jadi orang sedunia mati, Pak Rektor hidup sendiri. Saya ngopi dulu Bapak. Di dunia ini hanya 2 hal yang bisa membuat saya Pak Rektor. 1 kopi, 2 istri. Ya. Tapi ya ahnya baru 1 Pak Rektor, karena istri saya 1. Ya saya nggak mungkin nambah, karena saya tipe suami yang seperti tikus, mlebu metu lenge mung siji. Ya karena saya setia gitu loh. Saya setia karena saya punya prinsip. Banyak laki-laki mengatakan mencari istri solehah itu susah. Banyak perempuan mengatakan mencari suami soleh itu susah. Pertanyaannya adalah kenapa sibuk mencari bukan menjadi. Makanya saya bilang lelaki yang menangis karena wanita mungkin dia tulus mencintaimu. Tetapi lelaki yang menangis karena dosa, dia adalah imam terbaik untukmu. Siapa itu? Mudakir. Mahasiswanya senang banget, terbalaskan dendamku. Nah, karena banyaknya pemahaman yang salah itulah puncaknya adalah waktu itu ada survei Pak Rektor. Ini surveinya di Jawa Timur, 37% siswa dan mahasiswa di Jawa Timur terpapar paham radikalisme dan intoleransi. Nah, saya dianggap sebagai tokoh yang sering berbicara tentang toleransi dan radikalisme. Saya pas ceramah di gereja ini, kita lanjutkan tadi pertanyaannya kenapa Bu ya. Jadi yang pertama itu, saya diminta. Maka saya datang bersama tokoh agama yang lain. Kebetulan yang disuruh ceramah saya. Saya nggak ada beban dong, wong saya biasa kok diundang di gereja, di luar peribadatan. Saya ceramah bagaimana wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bi khairi ilm. Kalau kamu pengen Tuhanmu tidak dihina, ya jangan menghina Tuhannya orang lain. Kalau kamu pengen agamamu tidak dihina, jangan menghina agama orang lain. Dan fine. Saya keluar gereja juga biasa-biasa saja. Selesai diposting sama Master Daddy, ditonton jutaan kali, hinaan, hujatan semuanya mampir ke saya Pak. Miftah kafir.
Saya jawab, "Hurra popo, sahadat meneh." Komentarnya paling banyak apa? "Miftah goblok. Rapopo, goblok kowe laris, kowe pinter cangkemmu rapayu." Aku. Yang membelain saya siapa, Pak? Yang membelain saya tokoh-tokoh top. Guru saya almarhum almaghfurlah, Abah Demyati Rais Kendal. Ora apa-apa le lanjutno kuwi apik. Kamu itu gambaran qalilum minal yakin khairum min katsiri minal ilmi wal amal. Mungkin kamu nggak begitu alim tapi manfaat. Daripada banyak orang alim tapi nggak manfaat. Nah, buktinya apa, Bu? Saya sampai hari ini saya dikenal sebagai tokoh toleran, tapi yang masuk Islam melalui saya ratusan orang. Kemarin sore saya ngaji di kafe karaoke Surabaya. Manajernya orang Cina, non Islam. Ketemu saya sekali, 2 orang masuk Islam tanpa ada paksaan. Ketika saya tanya, "Koh, kenapa you masuk Islam?" Karena Islamnya Gus Miftah itu asik, happy dan menyenangkan. Nah, yo maklum lah, wongnya ganteng kok. Ya 11-12 dengan Pak Rektor lah. Kalau lihatnya dari pucuk gunung, Pak. Puncaknya, Pak, saya ceramah di gereja itu, Pak Rektor. Saya diundang oleh wali kota Los Angeles, Amerika Serikat, untuk berbicara radikalisme dan intoleransi. Nah, kenapa kemudian saya fokus di situ, Bapak Ibu yang saya muliakan? Landasan sederhananya adalah bahwa bangsa ini yang telah disusun oleh founding fathers menjadi bangsa yang sangat-sangat menyenangkan dan sangat-sangat agamis. Hari ini mulai banyak orang-orang yang merasa dirinya hebat, seolah-olah menyalahkan konsep negara yang sudah dibangun oleh founding fathers kita. Padahal kalau kita melihat bagaimana kemudian keterlibatan Nahdlatul Ulama yang begitu mendalam terhadap pendirian negara ini. Bagaimana contoh umpamanya resolusi jihad yang kemudian disampaikan oleh Mbah Hasyim Asy'ari. Bagaimana Mbah Wahid Hasyim mempunyai sumbangsih yang luar biasa terhadap perumusan Pancasila. Lah kita itu sebagai generasi muda seharusnya malu loh. Mbah Wahid Hasyim itu meninggal usia berapa? 39 tahun. Jenderal Sudirman, Mbah Wahid Hasyim itu umurnya nggak panjang, Pak. Tapi ceritanya panjang. Kenapa? Karena sumbangsihnya besar kepada bangsa ini. Jenderal Sudirman itu umurnya pendek. Mbah Wahid Hasyim itu umurnya pendek. Tetapi faktanya namanya selalu disebut dan dibicarakan. Ini yang dimaksud orang yang nyambung silaturahmi, orang yang bermanfaat. Itu walaupun umurnya pendek tapi akan selalu dikenang. 39 tahun loh, Pak, pernah jadi Menteri Agama. 39 tahun loh, pernah menjadi tim perumus Pancasila. Makanya kenapa saya tuh kok ngefans banget sama Habib Lutfi. Kebetulan Mamah Salmah, istri beliau itu masih saudara saya. Jadi kenapa kok Habib Lutfi sayang sama saya? Karena kita punya kesamaan banyak hal, Pak. Makanya besok ini ada multaqo ulama dunia 64 negara di Pekalongan tanggal 29 besok itu, Pak. Saya diminta menjadi wakil ketua panitia. Kenapa saya nggak bisa jadi ketua? Ketuanya berat, Pak. Pak Menhan Prabowo Subianto. Nah, saya wakilnya. Kenapa tempatnya di Pekalongan? Karena Habib Lutfi merupakan presiden ulama sufi sedunia. Yang sudah daftar, Pak, 64 negara. Dari Al-Azhar, Ummul Qura dan lain sebagainya. Yang buka besok Pak Presiden Jokowi. Oh, wakil ketuanya paling enom, Pak, Miftah Maulana Habibur Rahman. Saya daftar nanti. Pak Rektor nanti ini ikut peserta. Nah, Pak Rektor nanti insya Allah ikut peserta akan saya dudukkan yang paling belakang insya Allah. Orang kepenak. Orang kepenak. Enggak lah, Pak Rektor insya Allah di depan lah. Bahkan di luar panggung, di depan sendiri. Nah, maka saat saya berbicara di acara Forum Investor Daily Summit 2022, Forum Investor Dunia yang dihadiri sama Pak Presiden Jokowi, saya diminta memberikan ceramah.
waktu itu. Bulan Oktober. Ini besok saya diminta ceramah lagi. Oh ya ini. Ini Pak, saya diminta ceramah di Forum Investor Daily Summit 2022. Nah ini, Investor Daily Summit. Ini bulan Oktober tahun kemarin Pak. Nah, Oktober ini saya dapat undangan 2 kali dari Presiden, Forum Investor Daily Summit 2023, sama Sumpah Pemuda bersama Presiden dengan 16.000 milenial di Indonesia Arena. Mungkin kalau dihitung-hitung Pak, kader muda NU yang paling sering ceramah di hadapan Presiden adalah Miftah. Wah. Tos Pak. Saya kemarin terakhir Ramadan itu, yang forum silaturahim ketua umum partai politik. Ada Pak Prabowo, ada Pak Zulkifli, ada Pak Erlangga, ada Caimin, ada Mardiono, sama Presiden Jokowi, sama para menteri. Saya diminta menjadi imam sholat duhur dan tausiah. Maka hari itu Indonesia yang mimpin bukan Pak Jokowi, saya selama 5 menit. Kenapa? Karena saya imam sholatnya Pak Jokowi. Saya mau sholat tengok ke belakang, sawu sufufakum fi sholah, luruskan dan rapatkan softnya di dalam sholat. Pak Jokowi jawab, enggih Gus, bagus. Manut aku ragu ya aku takbir, Pak Jokowi melu takbir. Aku rukuk, Pak Jokowi yo melu meneh. Aku sujud melu, aku salam yo melu meneh. Rampung salam tak delok, cie melu aku cie. Paling Pak Jokowi jawab cuak. Geleleng pakai cahen. Oh iya. Nah, saat itu saya bicara itu, bagaimana itu Pak ceramah saya yang viral, yang saya bilang bahwa mengkritik pemerintah itu boleh harus dengan jalan yang lemah lembut, sebagaimana Harun dan Musa memberikan kritikan kepada Fir'aun. Fakula lahu qawla layyina. Itu kan viral. Lah enggak enaknya viralnya itu gara-gara itu ceramahnya setahun sebelumnya, 6 bulan atau 8 bulan sebelumnya. Tapi ceramah saya itu untuk ngerespon yang ceramahnya Cak Nun yang mengatakan Pak Jokowi Fir'aun. Sehingga orang-orang mengatakan Gus Miftah bermusuhan dengan Cak Nun. Enggak. Ceramah saya jauh lebih dulu dibandingkan Cak Nun. Lah itu kan pinternya netizen Mas, memelintir-melintir. Pokoknya kita doakan mudah-mudahan Cak Nun segera sehat. Amin. Bagaimanapun beliau adalah guru bangsa. Cak Nun, orang luar biasa. Nah, saya bilang, bagaimana kemudian dulu Allah mendesain pemimpin yang zalim, kafir, bahkan ngaku Tuhan sekalipun, kita nggak boleh ngomong kasar. Nah, saat itu Pak Jokowi bilang sama saya, Gus, gerakan Gus Miftah ini bagus banget ya. Namanya apa Gus? Gerakan saya namanya gerakan moderasi Pak. Berbangsa dan beragama yang happy dan menyenangkan. Makanya saya bisa masuk ke semua lini. Pendeta Gilbert dan jaringan gereja GPI di Indonesia itu akrab banget dengan saya. Ramadan kemarin saya membuat buka puasa bersama Gus Miftah, dihadiri 300 pendeta dari semua aliran. 300 pendeta buka puasa bersama. Yang puasa saya sendiri. Wah. Saya waktu itu bilang, Pak Pendeta tahu nggak kenapa orang Kristen itu ke gereja cuma seminggu sekali? Kenapa orang Islam sehari 5 kali ke masjid? Kenapa Gus? Ya, orang Kristen itu cukup ke gereja seminggu sekali karena sedekahnya tinggi 10%. Makanya cukup seminggu sekali. Lah orang Islam harus 5 kali sehari. Kenapa? Karena cuma 2,5%. Titik kok, ya bola bali ku dunia aku. Wong Islam ke 2,5% aja nggak jalan kok Pak. Ekonomi syariah. Ekonomi syariah susah. Pokoknya pelit awake dhewe itu. Kalau pengajian kayak gini Pak, ada kotak infak. Kok ibu-ibu dompetnya 100.000, 50.000, 1.000. Kira-kira yang dimasukkan 100.000 apa 1.000? 1.000 Pak. Ndelok munyuk ning kebun binatang sangune 100.000. Ndelok Gus Miftah infake 1.000. Berarti larang kiai napa munyuk? Munyuk gitu loh. Jenengan luwih ngajeni kiai napa munyuk? Munyuk Pak. Walah nyuk. Lah sing ngomong nyuk-nyuk kowe diantem wong sawono bae. Nah, saya kemudian sampaikan apa? Ketika Allah mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton, ini menuntut kita untuk menjadi orang yang moderat
baik di dalam beragama maupun berbangsa, Pak. Kalau beragama jelaslah, bocah-bocah Unwas pasti diajari tawasud, tasammuh, tawazun, iktidal. Nah, tapi dalam berbangsa ini kadang-kadang kita lupa, Bapak Ibu. Padahal amanah Nahdlatul Ulama didirikan itu kan ada dua misi. Misi keagamaan dan misi kebangsaan. Apa misi keagamaan Nahdlatul Ulama? Menjaga berlangsungnya tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang menjaga siapa? NU. Kenapa perlu dijaga? Supaya tidak sampai terjadi di Arab Saudi, Pak. Indonesia, NU itu punya peran yang besar terhadap penjagaan makam Rasulullah. Ketika makam itu mau dihancurkan, maka kemudian NU mengirim komite Hijaz. Dulu Arab Saudi itu sama dengan kita, Pak. Yono tahlilan, yasinan, solawatan, manakipan, maulutan. Hilang itu sejak kapan? Sejak adanya konsensus Syekh Abdul Wahab dengan Syekh As-Saud yang membuat kesepakatan Syekh As-Saud memegang kendali pemerintah, kemudian Syekh Abdul Wahab memegang kendali beragama yang dikenal kemudian dengan bahasa Wahaboy. Nah, sebelum itu tradisinya sama, Pak. Tapi gara-gara nggak ada organisasi yang menjaga keberlangsungan Ahlussunnah, hilang Arab Saudi hari ini. Maka kalau hari ini ada orang mengatakan di Indonesia nggak penting NU-NU-an, itu jelas merupakan provokasi dari orang Wahabi. Nggak penting NU-NU-an, yang penting Ahlussunnah. Ini jelas yang mereka inginkan supaya gampang menghilangkan tradisi Ahlus Sunnah dengan cara apa? Menghancurkan Nahdlatul Ulama. Karena kalau nggak ada NO-nya, nggak ada yang melindungi Ahlus Sunnah. Di situ misi pentingnya Nahdlatul Ulama. Kemudian yang kedua apa? Misi kebangsaan. Apa misi kebangsaan Nahdlatul Ulama? Menjaga negara kesatuan Republik Indonesia dengan PBNO-nya. Apa itu PBNO? P-nya Pancasila, B-nya Bhinneka Tunggal Ika, N-nya NKRI, dan U-nya Undang-Undang Dasar 1945. PBNO. Maka kadang-kadang saya juga heran, Pak. Ini Pak Camat apa siapa yang mewakili ya. Saya itu kemarin, Pak, 2 tahun atau sebelum pandemi itu saya ada acara kajian kebangsaan di Jepara, Pak. Ada ASN, aparatur sipil negara, PNS itu. Pakai atribut ASN lengkap. Dia mengatakan apa? Indonesia itu nggak bisa makmur, Gus. Kan kita tanya jawab. Nanti kita tanya jawab, Bu. Bapak Ibu mahasiswa terutama, silakan tanya. Kamu tanya, saya jawab, saya bayar. Satu pertanyaan 300.000. Oh, Kiai Sugih kok. Padahal Pak Mudakir. Ya, mohon maaf Pak Rektor, kita berada di atas panggung yang sama, tapi dengan amplop yang berbeda. Ya, manusia berada di atas bumi yang sama, tapi dengan takdir yang berbeda. Takdirnya Pak Rektor di Unwahas, takdirmu MC dodolan cangkem, mesgitulah macam-macam. Dewi-dewi lah Mas. Nah, kebetulan saya itu orang NU yang ditakdir untuk ngurusi artis dan silet British, Pak. Untuk bisa memberikan pemahaman keagamaan yang enjoy. Makanya saya itu punya kajian rutin di Tower 99 Juragan MS Glow itu dengan teman-teman artis binaan saya. Ya ada Selin, tapi yang paling banyak sekarang itu Pak Janda. Heran aku. Selin Evangelista, Aura Kasih, Wika Salim, Nikita Mirzani. Jangan salah Mas, Nikita Mirzani itu seksi, pakainya buka-bukaan tapi dia sholat. Dia itu alumni Gontor, Pak. Sampai kelas 3 Sanawiyah, Gontor Putri Mantingan. Dia tidak lulus, karena kelas 3 dia keluar. Kalau Nikita Mirzani sampai lulus, Pak, mungkin jadinya bukan kayak gitu, tapi kayak Mama Dedeh gitu loh. Nikita Mirzani itu Gontor, Pak. Sampai kelas 3 Sanawiyah. Tapi Islam di Indonesia itu asik. Buka aurat tapi ya sholat. Sementara di Timur Tengah banyak orang nutup aurat tapi banyak yang nggak sholat.
Di Indonesia itu buka aurat kayak Nikita Mirzani itu, tapi ya sholawat, ya ngerti berjanjen. Ya gede pak, gitu loh. Pahalane goblok malah cengengesan. Pahalane Pak Polisi, pahalane. Kamu mikir apa? Palanya hilang. Saya acara forum Gus diskusi, forum Gus Discussion FGD, forum Gus Discussion di Lampung pas Muktamar NU itu. Ini kalau saya nggak bawa sesuatu, nggak rame nih Muktamar. Saya hadirkan Nikita Mirzani, Pak. Saya ngopi tak aduk gini, langsung di posting di grup-grup kiai. Wah, Gus Miftah ngopi susu. Saya bilang iya bener, kopinya tak aduk, susunya tak lirik. Aku yang mana? Cangkemnya bosok. Karena aku jadi ingin. Ya, karena laki-laki itu seperti soda, Pak. Kalau ketemu susu pasti gembira. Soda gembira. Kamu tahu kenapa namanya susu? Karena jumlahnya 2. Kalau 1 su. Kalau 3 susu. Ya susu. Makanya kalau saya minum kopi nggak pernah mau pakai susu, Pak. Karena kopi susu itu membingungkan. Kopi ini ngajak melek, susu ini ngajak turun. Ambiar. Yes, orang NU itu enjoy, Pak. Beragamanya orang NU itu enjoy. Saya itu pernah diundang kajian Wahabi. Saya nggak ngerti kalau ngundang Wahabi. Saya dibantai habis, Pak. Kalau teman-teman Wahabi kan enak, pakai slide, pakai PowerPoint. Saya ngaji disindir sama orang-orang NU itu kalau ngaji nggak pernah pakai PowerPoint. Bla 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 bla. Gantian saya, Pak. Ya, kami kalangan NU jarang pakai PowerPoint. Karena kami meyakini orang yang menggunakan power dan point karena dia menyadari dia tidak punya power, dia tidak punya point. Nah. Sementara orang NU itu full power, full point. Mereka bilang lagi, saatnya kita kembali kepada Al-Quran, saatnya kita kembali kepada Al-Hadis. Wah, saya ditanya, kok NU nggak begitu Gus? Iya, NU nggak pernah teriak-teriak saatnya kembali kepada Al-Quran, saatnya kembali kepada Al-Hadis. Kenapa? Kiai NU tidak pernah berteriak saatnya kembali kepada Al-Quran. Karena Kiai NU tidak pernah meninggalkan Al-Quran, tidak pernah meninggalkan Al-Hadis. Lah kenapa kok banyak orang-orang teriak kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Al-Hadis? Karena mungkin selama ini mereka meninggalkan Quran, meninggalkan hadis. Kan gitu, Pak. Ya, jadi beragama kita tuh santai aja itu loh. Aku lah ngomong abot-abot ibu-ibu ini ngomong masuk ke masalah kalau bojone perang. Utangnya okes. Tandur panen, fresh care entek. Segin kare ra kuat tuku, tungkae meletek-meletek. Wes. Mana aku percaya itu loh, mahasiswa kok jilbabnya abang, bajunya abang tua, nara percaya aku. Mosok ini mahasiswa kan. Tapi semangatnya kayak mahasiswa ibunya ini luar biasa, ya Bu ya. Apakah ibu janda? Oh enggak. Kalau iya ya kita usahakan dinikahkan dengan operatornya itu Mas Pesek namanya. Tuh, ya operatornya itu namanya Mas Pesek yang ngurusi kemarin di sini, Pak. Nah, itu badannya besar. Dan menurut penelitian, cowok yang perutnya besar biasanya burungnya kecil lah itu kayak gitu. Nah, itu. Nah, itu. Ternyata yang perutnya besar tidak hanya Pesek, tapi juga Pak Mudakir lah. Ampun. Itu penelitian, bukan saya yang bilang. Laki-laki yang perutnya besar, burungnya kecil. Kalau nggak percaya, ayo kita sepil. Ternyata ini juga sama. Aku udah diem. Saya dulu gemuk, Pak Rektor. Saya dulu itu berat badan saya 108 kilo. Gara-gara ada penelitian itu saya takut, saya olahraga, saya puasa dawur, saya ngurangi gula, nggak makan nasi, ngurangi minyak, ngurangi garam. 8 bulan turun 35 kilo. Wah, itu.
Makanya kalau cowok perutnya besar, burungnya kecil lah. Kalau saya sekarang sebaliknya, perutnya kecil berarti ya. Ya kalau ibu-ibu mau pola kayak saya yang gemuk itu masih bisa kurus. Kalau ibu-ibu mau kurus, ikuti kayak Gus Miftah, puasan Daud. Saya udah puasan Daud yang terakhir 8 tahun. Saya jarang makan nasi. Saya kalau minum kopi harus pahit. Nah kalau ibu-ibu nggak kuat melakukan itu, pengen kurus gampang. Suaminya suruh menikah lagi. Itu pasti ibu-ibu kurus, mergo pikiran. Kayak bojone rabi 5 bulan wis kuru bro. Setahun stroke. Kamu tahu stroke itu penyakit apa? Stroke itu penyakit yang diakibatkan gara-gara adanya ketidakseimbangan antara stroke gaji dan stroke belanja. Nah, itu. Stroke. Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, misi kebangsaan inilah yang hari ini kemudian perlu kita revitalisasi, Pak Rektor. Jangan sampai mahasiswa, apalagi berbau NU, memiliki pemahaman yang radikalis. Memiliki pemahaman berbangsa dan beragama yang intoleran umpamanya. Kenapa NU cara beragamanya kok seperti ini, Pak? Menjaga kebangsaannya seperti ini. Saya tuh pernah diajak diskusi sama Abah Lutfi terkait surat Al-Hujurat ayat 13. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Beliau mengatakan apa? Tuhan itu memang cinta banget dengan Indonesia ya. Kayak hari ini FYP di TikTok kita kan setiap saat muncul Habib Umar bin Hafid. Beliau juga mengatakan apa? Tidaklah aku datang ke Indonesia kecuali diutus oleh Rasulullah, kecuali diperintah dan didhawuhi oleh Rasulullah. Datangnya Habib Umar menurut saya respon positif terhadap perdebatan antara oknum kiai dengan oknum beberapa habaib tentang nasab. Maka saya pikir teman-teman di Wahid Hasyim nggak usahlah ikut-ikutan perdebatan di wilayah itu. Kalau saya lebih mendahulukan husnudzon, bahwa duriannya Kanjeng Nabi itu perlu kita hormati. Apakah Habib itu pasti duriannya Kanjeng Nabi? Kita husnudzon saja. Wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mau masuk ke perdebatan di wilayah itu. Bagi saya siapapun yang memberikan sumbangsih terhadap agama itu harus kita hormati. Sekecil apapun. Bahkan seperti apapun, kita ingat dengan apa yang dikatakan oleh Sayyid Abdullah Al-Haddad terkait dengan duriyahnya Nabi. Wa ala kafatil muslimin ayya'taqidu hubbahum wa mawaddatahum wa ayyuwakiruhum wa ayyu'adzimuhum bi ghairi huluwin wala sarafin. Kepada duriyahnya Nabi, hendaknya orang Islam itu menghormati, memuliakan dengan sewajarnya tanpa melampaui batas. Saya itu kan agak marah gara-gara apa Pak Mudakir? Gara-gara ada yang menanyakan kepada saya tentang nasabnya Habib Lutfi. Saya bilang kalau kamu meragukan nasabnya Habib lain, saya nggak ada urusan. Tapi kalau kamu mempertanyakan nasabnya Habib Lutfi, bagi saya ini bukan su'ul adab tapi biadab. Sekelas Habib Lutfi loh kamu ragukan. Beliau itu Rois Am seumur hidup Jatman, presiden ulama sufi sedunia, one team press, yang sumbangsihnya kepada negara ini sudah begitu besar. Kok masih diragukan bahkan dihinakan? Kan kurang ajar Pak. Gitu loh. Jadi Habib Umar mengatakan, tidaklah aku datang ke Indonesia kecuali diutus oleh Rasulullah. Maka mudah-mudahan perdebatan antara oknum kiai dan oknum habaib, ayo kita sudahi saja lah. Apalagi kita orang NU Pak. Umpama kuwi ngapusi dudu Habib, ya piyek-piyekno kuwi ya wong Islam. Inna akramakum indallahi atqakum. Mulya mergo takwani. Lah dengan orang non Islam saja kita bisa akur kok. Masa hanya dengan orang dengan embel-embel dalam oknum dalam tanda kutip Habib kita nggak bisa akur. Pak Rektor kalau ke pondok saya, besok saya ulang tahun pondok itu seminggu penuh. Dari tanggal 31 malam saya campur sari sama Cak Percil sama Cak Kirun. Yang lucu anak saya umur 7 tahun.
Cak Imin datang ke pondok saya, bah, Cak Imin itu apanya Cak Percil? Bedanya cuma satu, saya bilang, kalau Cak Percil banyak pendapat, kalau Cak Imin banyak pendapatan, bilang gitu. Tanggal 1-nya saya reokan, malamnya festival hadroh, tanggal 2 Pak saya pengajian kebangsaan, akan dihadiri sama Mas Gibran, Wali Kota Solo, Pak Erick Thohir, Pak Safruddin DMI, termasuk Marcel Widianto stand up comedy, itu orang Nasrani tapi ngaji sama saya Pak. Kenapa? Karena kampung saya itu 60% Katolik. Lah saya dengan orang Katolik aja bisa akur kok. Masa dengan orang dengan hembel-hembel Habib saya harus bermusuhan, kok ada-ada saja. Selatan rumah saya Pak, itu rumahnya pengurus gereja. Utara rumah saya kuburan. Dan seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Subhanallah, luar biasa. Masa tak antem di kuburannya Pak itu loh. Kalau masuk ke kampung saya Pak, itu kuburannya rata-rata salib Pak. Ya kita fan-fan saja. Terus tanggal 3 paginya saya jalan sehat, panitianya orang-orang Nasrani. Tanggal 8-nya saya ke konser kebangsaan. Nah, ini komplit ini acaranya ini. Wah, kayak Percil, Guyon Maton, Abantos, Abah Kirun, Erick Thohir, Wirda Mansur, Gibran, Tigul Ghafilin, Reok. Wah. Terus hari pagi, minggu paginya jalan sehat Triswaka, Nabila, Hello Band. Wah. Konsernya Denny Caknan, Moro Widowati, Bagindas, After Sign. Wah, kayak yang paling ganteng bajunya putih kayak. Wah. Wah, sampingnya Prabowo Subianto. Ini nyuwun sewu. Ini yang ngurusi Pak, orang Nasrani. Yang parkir, yang bantu macam-macam. Makanya saya itu malu. Hanya dengan orang yang dengan atribut Habib kita nggak bisa akur. Dengan tuduhan macam-macam. Wes kita hentikan lah. Kita nggak usah ikut campur wilayah itu. Kemarin saya dibully sama kelompok pendukung tes nasab. Miftah ora paham, malah menolak tes nasab dan lain sebagainya. Saya itu paling nggak nyaman Pak ngomong nasab. Malu kita itu kalau ngomong nasab. Mbah-mbah kita itu orang hebat sementara kita biasa-biasa saja. Malu. Makanya dikatakan apa? Wa syarrul alamina dawul khumuli idza fa akhirtahum dzakarul jududa. Artinya apa? Silakan diterjemahkan. Itu jurusannya HI. Oh, kamu jurusannya HI. Hubungan ora HI. Hidupnya ingah-ingih. Kalau HI itu bisa jadinya apa? Diplomat gitu. Oh, jurnalis, humas protokoler. Ya siapa tahu aku jadi presiden, kamu tak jadikan protokoler. Ya bagian WC, toilet, kamar mandi. Nah, maka kita harus mempunyai pemahaman kebangsaan yang pas, secara moderat. Artinya moderat itu bagaimana Pak Rektor? Ini kan ada undang-undang di Mahfudzat begini loh. Ini sebenarnya bukan hadis ya. Kalau di pondok saya dulu namanya mahfudzat. Mahfudzat itu hafalan itulah. Wa ainur ridho an kulli aibin kalilatin. Wa ainus sukhti an kulli khairin tubdil masawiya. Orang itu kalau sudah seneng, wa ainur ridho, matanya seneng, seburuk apapun nggak akan nampak keburukannya. Tapi kalau dia sudah benci, sebaik apapun tidak akan merubah kebenciannya. Lah di dalam berbangsa sama Pak. Kita itu kadang-kadang kalau sudah benci dengan pemerintah, sebaik apapun kita tidak bisa bersikap moderat. Lah, saya itu selalu menempatkan diri saya secara moderat. Contoh, masih ingat? Presiden Jokowi mengeluarkan surat keputusan legalitas miras tahun 2022 atau 21 waktu itu. Saya orang yang pertama kali protes. Begitu hari ini diumumkan, besoknya saya protes. Bapak Presiden yang terhormat, saya Miftah Maulana Habibur Rahman menolak dengan tegas legalitas miras. Kenapa? Karena keharaman khamr dalam Al-Quran itu qat'i mutlak, tidak boleh diganggu gugat, tidak bisa ditawar-tawar. Bagi saya minuman keras yang boleh dan layak dikonsumsi hanya satu, apa? Es batu. Jam 3 malam Pak, saya ditelepon sama Pak Praktekno, Mensesnek. Gus, kritikannya didengar sama Presiden. Besok siang, surat keputusan Presiden tentang legalitas miras dicabut. Dan ternyata benar Pak, dicabut sama Pak Presiden. Artinya apa? Presiden juga mendengarkan kritiknya rakyat
ketika dilakukan dengan cara yang baik dan beradab. Maka waktu itu Pak, nama saya trending Twitter nomor 2. Nomor 1 Wulan Guritno, kasus perceraiannya. Nomor 2 trending Twitter Gus Miftah, menanti berakhirnya masa idahnya Wulan Guritno. Pertanyaannya Pak Rektor, wani Pak? Saya itu tipe suami setia Pak, karena saya punya prinsip lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Saya harus ngomong seperti itu. Kenapa Pak Rektor? Karena direkam kamera. Konangan bojoku mudar Pak. Saya pinter-pinter kiai Pak Rektor, digetak bojone goblok dadak. Apa meneh rektor? Neng kampus galau kaya ngomong neng omah ketemu Bu Rektor bawa kapolsek lho dan rame lah, neng kantor kaya macan, neng omah ya kaya kucing kok. Wong wedok dilawan, wong wedok iki menangane ra umum. Aku yang gumun kok. Klaster manusia terkuat di muka bumi adalah mak-mak. Mila aku ra seneng karo wong lanang. Wong menangane ra umum. Ternyata ya wong gawe film ya pinter Pak. Bukti yang menunjukkan bahwa perempuan itu menangan. Delala setiap judul film yang menakutkan itu pasti bintang filmnya perempuan Pak. Nyi Roro Kidul cewek, Nyi Blorong cewek, Nini Pelet cewek, Nenek Sihir cewek, Mak Lampir cewek, Wewe Gombel cewek, Susana cewek, Kuntilanak cewek, Suster Ngesot cewek, Sundel Bolong cewek. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya sudah jelas. Makhluk yang horor dan menakutkan serta mengerikan adalah cewek. Biasanya kaosnya kuning Pak, biasanya. Viral ya. Lah sing jilbabe ungu insyaallah luweh parah. Tapi lah film-film sing lucu-lucu Pak Rektor, rata-rata bintang filmnya lanang Pak. Mr. Bean cowok, Dono Kasino Indro cowok, Unyil cowok, Sinchan cowok, Ipin Upin cowok, Tom and Jerry cowok, SpongeBob cowok, Popeye cowok. Kesimpulannya apa? Makhluk yang lucu dan menghibur dan selalu menjadi korban adalah cowok. Itulah alasan Pak Rektor, kenapa hewan korban itu pasti jantan, bukan betina. Sapi jantan, unta jantan, domba jantan, kambing jantan. Kenapa semua hewan korban itu jantan bukan betina? Soalnya kalau betina mohon maaf mengalah saja tidak mau, apalagi berkorban. Kok keting aku? Wong kok menangane ra umum. Ning dalan ya ngono, rating kiwa. Suwe yo ora menggok-menggok niku ya. Ya wong wedok kuwi Pak itu lho. Gitu. Jan. Kadang-kadang yo horor, ratingnya kiri beloknya kanan. Makanya dulu ada himbauan dari lalu lintas, hendaknya naik motor tidak menggunakan sandal. Itu bukan kewajiban himbauan Pak. Aku mikir ngopo, ternyata untuk meminimalisir dampak dari kecelakaan. Lagian kalau ibu-ibu naik motor pakai sandal jepit Pak, itu polisi takut, karena kalau ditilang polisi berpotensi sandal jepit ngenapui cangkeme polisi Pak. Wong wedok dilawan ndane. Jan. Angel. Maka moderat itu kita, kalau baik ayo kita dukung, kalau salah ayo kita kritisi. Karena memang pemerintah tidak anti kritik. Tapi tentunya kalau toh kemudian kita mengkritik, kita gunakan kaidahnya Nabi Musa dan Harun ketika mengkritik Fir'aun. Faqula lahu qaulal layyina. Berbicaralah dengan kalimat yang baik.
Lah, apa kemudian kita punya presiden seperti Pak Jokowi itu lebih hina dibandingkan Fir'aun? Kok kita ngomong kasar sama Pak Jokowi? Makanya saya itu nggak seneng, Pak. Kalau anak tanya, "Le, kamu tahu nggak siapa presiden Indonesia?" Jokowi. Ini bahasa yang kurang tepat. Mbok yo dibiasakan sopan, Bapak Jokowi. Le, siapa wakil presiden? Ma'ruf Amin. Iki kiai lho, Le aku. Mbok yo Bapak Kiai Ma'ruf, kan enak toh itu. Sopo rektore? Mudakir. Ojo. Wis bayare titik. Dosa. Beliau ini orang baik. Maka saya berpesan karena beliau orang baik, tolong Pak Rektor jangan dikubur sebelum. Baik, terima kasih dan Saya siapkan uangnya dulu ya, pertanyaan baik. sama kaos. Kami persilakan untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini, boleh langsung angkat tangan. Saya akan pilih berapa Abah ini? Berapa dulu? Cewek 2, cowok 2. Oke, cewek 2. Oke, silakan kakak yang ada di belakang Bunda Rara. Satu lagi cewek. Oke, silakan. Oke, monggo, silakan sebelah sini. Ya sini aja biar nggak panas. Oke. Nanti kamu kurus Silakan. loh. Sini mau nak pergi ben panas. Ya Allah, sawak bokong kabeh ya Allah. Mbak Sinten namine? Terima kasih, mohon izin saya Vivi Elmia Saputri dari Fakultas Agama Islam. Semester berapa Mbak? Semester 7. Semester 7. Oke. Oh PKKN. PKKN, Oh, oke. cita-citanya pengen jadi apa Mbak? Mbak Feli ya? Vivi. 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 Cita-cita pengen jadi apa Mbak? Jadi ajudan Gus Miftah aja nggak apa-apa. Hatiku rasane lara. Pertanyaannya Mbak Vivi. Mohon izin Pak Rektor. Sini saya nggak apa, duduk saya nggak apa. Sama santai aja, anggap aja panggung sendiri. Oke. Ngapunten Gus. Itu jari kamu itu aksesoris apa nutupi bokong gitu? Dua-duanya. Dua-duanya, ya Allah. Kamu bilang, sorry saya gemuk karena makan nasi. Daripada kamu kurus makan hati. Iya. Kamu gemuk kok, tapi masih muat di hatinya Pak Rektor. Iya. Apa Mbak Vivi pertanyaannya Mbak Vivi? Iya. Ini kan sekarang kan memasuki dunia politik ya, tahun politik gitu Gus. Bagaimana sih menurut Gus Miftah di era sekarang, kenapa agama Islam itu sangat mendominasi sekali di politik yang sekarang ini? Maksudnya kan kayak politik-politik kan sekarang membawa agama-agama gitu Gus. Politik identitas. Oke. Gus, terima kasih. Nah, pertanyaanmu apa? Kayak gitu. Gue tak Iya. santet meteng loh. Bahaya. Oh, enggak bahaya dah. Kalau kamu tokoh politik mengidolakan siapa? Prabowo Subianto. Wah. Sing duda. Orang aja. Jadi Pak Rektor iya mengidolakan Pak Prabowo karena duda. Loh saya kemarin ditanya Pak, Gus kalau presiden itu apakah harus punya ibu negara? Ya enggak ada kewajiban kan. Justru kalau pejabat enggak punya istri malah biasanya selamat Pak. Karena banyak pejabat yang rusak gara-gara istri. Hati-hati Pak Rektor, hati-hati. Ono ra Bu Rektor iki. Ketake bojone galak ketok iki. Betul Bu? Setok. Galake lemu apa meneh. Jadi begini Mbak. Saya itu enggak sepakat kalau orang mengatakan kiai enggak usah berpolitik, orang baik enggak usah berpolitik. Lah kalau orang baik nggak boleh berpolitik, akhirnya yang ikut politik itu siapa? Ya wong elek. Akhirnya yang terjadi apa? Politik didominasi sama orang jelek. Karena orang baik tidak mau berpolitik. Cuman di Indonesia itu orang baik kalau berpolitik biasanya tidak mewarnai, malah diwarnai. Melu-melu, bosok. Gitu loh. Seharusnya dia bisa menjadi penerang, malah melu-melu gelap. Malah akhirnya menggelapkan gitu loh. Ini problem. Kalau kemudian coba kan kita itu ada jurusan fakultas syariah enggak? Fakultas Agama. Oh, fakultas Ekonomi syariah. hukum ekonomi syariah. Kalau di fakultas syariah itu kan ada itu jurusan al-ahwal asyakhsiyah. Ada jinayah siasah, ada politik macam-macam.
Islam itu nggak bisa dipisahkan dari politik. Wong kita itu bisa kuliah juga karena keputusan politik kok. Coba kalau nggak ada undang-undang soal pendidikan, dan undang-undang itu produk siapa? DPR. DPR dihasilkan oleh siapa? Ya politik, dari pemilihan. Nah memang akhir-akhir ini kita melihat banyak orang yang menggunakan agama sebagai identitas politik. Maka muncullah kemudian politik identitas. Saya nggak setuju. Kampung saya itu saya mulai ketika santri saya tanya, boleh nggak bah kita memilih RW non Islam? Boleh nggak? Saya bilang kalau dalam kapasitas politik orang itu mempunyai kemampuan, ya sah-sah saja. Maka dulu zaman Pak Kapolri, Pak Kabareskrim, Pak Sigit masih di Kabareskrim diusulkan menjadi Kapolri. Itu kan dihujat. Kan mayoritas Polri orang Islam. Kenapa Kapolrinya kok diusulkan orang non Islam? Yang memberikan narasi viral waktu itu saya, Pak Kapolsek. Apa saya bilang? Polri itu lembaga Kamtipmas, bukan lembaga agama. Artinya apa? Siapapun yang punya kapasitas dan kualitas apapun agamanya, dia boleh menjadi Kapolri, termasuk Bang Sigit. Yang nggak boleh itu kalau Pak Sigit menjadi ketua MUI. Makanya kalau melihat ya kapasitasnya Nduk. Kalau saya orang Islam cenderung memilih orang Islam ya lumrah. Ya kan? Tapi bukan berarti digunakan sebagai sebuah identitas. Umpamane iki ono Pak Rektor Pak Mudakir, iki wong Islam, sama satunya orang non Islam. Kalau saya cenderung memilih Pak Mudakir sesama muslim, ya hal yang lumrah, wajar gitu loh. Tapi bukan sebagai sebuah keharusan. Kira-kira begitu Nduk. Ya mudah-mudahan besok kamu jadi ajudannya Pak Rektor lah. Amin. Terima kasih Gus atas jawabannya. Oke. Ya, itu. Gus saya dari Kendal loh. Terus karepmu ngopo? Mampir. Oh. Iki moro-moro kon nglamar iki tak cilokan iki aku. Kamu harusnya bilang sama Agus begini, non mati ketemu bak saja dibaca iklab. Masa aku ketemu kamu tidak ijab? Iya. Terima Makasih Gus, Vivi. ya. Mudah-mudahan segera ketemu jodohnya Vivi. Amin. Terima kasih, Anaknya Gus. Pak Rektor. Ya, masnya satu gantian, masnya dulu. Biar selang-seling. Loh, kok tua men iki sapa iki? Iki mahasiswa dari mana ini? Assalamualaikum Waalaikumsalam. Pak sinten namine? Nama saya yang keren adalah Ahmad Surhan Afandi. Ahmad? Surhan Afandi. Oh, jenenge apik. Surhan Afandi. Ahmad Sulhan. Surhan Afandi. Sulhan. Surhan. Ih, aduh. Surhan. Ya, Surhan Afandi. Pak Afandi umur berapa? Saya sekitar 80. Ada apa? 68. Alah. 6886. Didi. Pak Afandi rumahnya mana Pak Afandi? Saya menceritakan masalah bang. Rumahnya mana? Rumahnya saya adalah Jagalan Baru. Jagalan baru. Baru. Oh, pekerjaannya Pak Afandi apa? Saya petani, Pak. Oh, petani. Tapi anak-anak saya sukses, Pak. Oh, alhamdulillah. Sombong amat. Saya tadi Pak. Niki namanya sinten? Pak. Bapak orang Jawa apa orang Sumatera? Bapak Miftah. Bapak orang Jawa apa orang Sumatera? Jawa apa non Jawa? Saya ya orang Jawa, Pak. Orang Jawa. Saya kok bahasanya kayak orang mana gitu? Termasuk tadi mengatakan Bapak Miftah itu termasuk daripada santri Pak siapa? Pak Wali Ungu di sebelah Pak Batim Yati. Oh, Pak Batim Yati. Saya sejak situ saya nyantri di Kaliwungu, Pak Dimyati adalah kepala pondok. Oh, begitu. Sumpah aku ora paham aku sih. Nggih, dulu sama Mbak Dim, kepala pondoknya. Yang saya tanyakan itu, Pak. Kenapa NU kok tidak seperti organisasi lainnya? Bisa seperti Muhammadiyah itu bisa membangun istilahnya kampus, sekolahan, kok orang NU kok tidak bisa membangun, maka penganutnya banyak, Pak. Gimana, Pak? Itu? Ini Unwahas yang bangun Muhammadiyah ya ini ya? Tapi dalam nanti Pak dari PK sampai
Rektornya tak terima. Wes, gawe kalangan ya. Pak Afandi. Yang pertama kita lihat sejarah Pak Afandi. Mbah Hasyim Asy'ari itu ketemunya dengan Muhammad Darwis. Tahu Pak Muhammad Darwis? Muhammad Darwis itu nama aslinya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Dalam usia 14 tahun setelah mondok dari Sayyahunal Habib Ahmad Khalil Mbah Khalil Bangkalan, itu beliau pergi ke Semarang ngaji sama satu kiai besar namanya Mbah Soleh Darat As-Samarongi. Di sini ketemulah dengan Muhammad Darwis yang kemudian menjadi Ahmad Dahlan, Mbah Ahmad Dahlan. Selesai dari sini mereka berdua diutus untuk ngaji ke Mekah. Mbah Ahmad Dahlan itu usianya sekitar 16 tahun, Mbah Hasyim sekitar 14 tahun. Makanya Mbah Hasyim itu manggil Mbah Darwis itu Kang Mas. Jadi usianya lebih tua Mbah Muhammad Darwis, Ahmad Dahlan. Begitu ngaji di Mekah, konsentrasi ngajinya berbeda. Mbah Hasyim Asy'ari itu memperdalam hadis. Maka beliau kemudian mendapatkan gelar Hadratus Syekh. Kenapa beliau mendapat gelar Hadratus Syekh? Karena Mbah Hasyim Asy'ari hafal dengan Kutubus Sittah, 6 kitab hadis besar, imam besar semuanya hafal. Bukhari, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Tirmidzi, hafal semuanya. Di Indonesia yang hafal cuma 2 Pak. Hadratus Syekhah Fatimah binti Maimun, makamnya di Gresik, sama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, makamnya di Tebu Ireng. Simbah pengen dimakamkan di sana? Oh belum. Aku seneng Mbah Afandi gaul di pertanyaan ini. Ini kritik membangun dari seorang Mbah Surhan Afandi Al-Kendali. Nah, sementara Mbah Ahmad Dahlan itu tidak konsentrasi kepada hadis, tapi kepada ilmu-ilmu modern. Maka begitu pulang ke Indonesia, hasilnya berbeda. Mbah Hasyim fokus kepada pengembangan pendidikan di lingkungan pesantren dan keumatan. Mbah Ahmad Dahlan fokus ke lingkungan pendidikan lebih umum dan modern. Maka yang dibuat bukan pondok pesantren, tapi sekolah umum. Di mana-mana ada SD Muhammadiyah, SMP Muhammadiyah dan lain sebagainya. Sampai perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena fokusnya Mbah Hasyim kepada pendidikan dan ekonomi. Maka di mana-mana kok ada rumah sakit PKU Muhammadiyah. Sementara Mbah Hasyim fokus kepada pendidikan tradisional dan keumatan. Maka lakon gawe kampus kita akui memang unggul orang Muhammadiyah, tapi lakon ngurusi umat lebih unggul orang NU. Itulah yang dimaksud dengan Iqra bismi rabbik. Iqra itu dimensi intelektualitas, bismi rabbik itu dimensi spiritualitas. Orang NU unggul secara spiritualitas, Muhammadiyah dengan kampus unggul secara intelektualitas. Walaupun sekarang intelektual muda NU nggak kalah sama orang Muhammadiyah. Apa bedanya NU dan Muhammadiyah? Bedane wong Muhammadiyah karo wong NU, Pak. Biasanya lah wong NU gede atine, wong Muhammadiyah gede sirahe. Akale kok ndase iki lho. Mumet ndasku itu lho. Makanya Iqra bismi rabbik itu nggak boleh pisah. Orang NU ya Iqra, ya bismi rabbik. Mempertajam intelektualitas, menguatkan spiritualitas. Orang NU belajar gawe perguruan tinggi mencontoh Muhammadiyah nggak ada masalah. Orang Muhammadiyah sekarang mohon maaf nyontoh gawe pesantren ala NU. Tapi udah tadi gitu loh. Lah makanya kita sinergi. Maka syair saya itu apa? Ada NU, ada Muhammadiyah, ada Muslimat, ada Aisyah, ada Aisyah. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Amin. Semua akur jaga ukhuwah, Indonesia makmur, rakyatnya berkah. Salatullah ala Toha Rasulillah, Rasulillah.
salamullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Kalau Pak Afandi NU apa Muhammadiyah? NU ya. Bapak NU, Ibu Muslimat, Kakang Ansor, adik Fatayat, adik Fa. Tahlilane saben malam, mulai tahlilan padha nggawa rahmat yu. Berkat sing dipikir. Nanti rupane kaya besek kabeh. Sangel-angel. Pantesan rektore lemu. Berkatan wae. Jadi ngaten Bang, kita nggak usah gengsi mengaku ya, kita belajar sama Muhammadiyah. Muhammadiyah juga belajar dengan NU, sehingga saling. NU dan Muhammadiyah itu bukan kompetitor, tapi sinergi dalam kebaikan membangun bangsa. Nah, matur nuwun, Mbah. Jadi kadang-kadang Apa meneh? Urung. ada yang mengatakan orang NU itu partai berkat tuh. Orang NU itu? Haha, lucu, lucu. Betul Mbah, betul, partai berkat. Lah aku sing gumun katanya NU partai berkat, kok Mbak Afandi guru. Jangan-jangan NU rasa Muhammadiyah. Ayo ganti Mbak E. Kayaknya anaknya Mbak Afandi kita ini. Waalaikumsalam. Sepanjang saya orasi 2 tahun ini Pak, ini penanya paling tua Pak Afandi. Mbak siapa namanya? Saya Aisyah Hana. Siapa? Aisyah Aisyah? Hana. Hana. Ya Hana, nah ini berarti orangnya. Fakultas apa Hana? Kedokteran. Waduh dokter. Repot lan dibojo dokter esok Pak. Kamu suaminya masuk kamar, Papa cuci kaki dulu. Halah, repot. Sing penak kayak Vivi lho, guru agama. Guru masuk kamar, suaminya ditanya, Papa masih ingat pelajaran kemarin? Iya. Suaminya jawab, lupa Mama. Langsung istrinya Vivi ngomong, ayo Papa ulangi lagi. Iya. Rencana dokter apa Nduk? Kedokteran umum. Oh, kedokteran S1. umum. Dokter itu pintar apa goblok menurut kamu? Jawab aja. Dokter itu pintar apa goblok? Peter. Masuknya tuh pinter Pak Rektor. Tapi begitu keluar jadi dokter dia goblok Pak. Buktinya apa? Kalau memang dokter itu pinter, kenapa setiap orang datang ditanya? Pak Rektor sakit apa? Kan goblok. Dokter itu yang pinter cuma satu menurut saya, dokter hewan. Enggak pernah ditanya, langsung disontek gitu loh. Ora ono sapi toko takoni sapi kuwi lara apa ora ono. Dokter. Semester berapa sekarang? Semester 7, Gus. Oh, KKN. Belum. Oh, belum. Ya udah, pertanyaannya apa? Dok. Ya kan dokter. Amin. Amin. Iya, amin. Kadang ngelirik aku, amin. Dokter. Apa sama jenenge? Aisyah Hana. Dokter Aisyah Hana, spesialis kelamin. Kan ono. Lah, engko pasien nih Mbah Afandi. Sangel. Apa nah? Pertanyaannya, jadi kan kita sebagai anak muda kan sering bersosialisasi Gus. Nah bersosialisasi kan sama banyak orang. Nah kalau kita waktu bersosialisasi memiliki rasa kecewa ataupun rasa sakit hati yang kadang-kadang susah dihapuskan, bagaimana cara kita menjadikan orang ikhlas yang bisa melupakan hal tersebut? Padahal di mana manusia ini lumrah dalam memiliki rasa amarah ataupun mudah sakit hati. Terima kasih Gus. Ya nggak usah punya hati. Biar nggak sakit hati.
Kayak Pak Rektor nih loh, kalau menghadapi kritikan, hujatan dari mahasiswa, beliau memposisikan seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Iya, cuaks. Di dalam tubuh manusia itu ada segumpal darah, hati sih Mbak Hana. Kalau dia baik, baik secara keseluruhan. Kalau dia buruk, buruk secara keseluruhan. Apa itu? Ala wahyal kolbi. Segumpal darah itu adalah hati. Lah suasana hati itu ternyata dipengaruhi oleh dua hal. Dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Berarti apa? Kualitas hati kita tergantung pendengaran dan penglihatannya. Supaya hati kamu mutmainah, caranya bagaimana? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Banyak zikir, banyak ngaji. Alaikum bimujalasatil ulama. Lah di era medsos seperti hari ini, mohon maaf, cara menjaga hati itu adalah dengan memproteksi mata dan telinga. Makanya saya bilang, Anda itu kalau punya medsos, tolong kebaikan itu diposting. Loh kok gitu Gus? Nanti dibilang pamer. Eranya beda bro. Kalau orang berbuat baik nggak mau posting, akhirnya yang FYP di medsos itu adalah kemaksiatan. Cewek pakai jilbab, ngemut es krim. Mendelok. Kayaknya rektornya nggak tahu saya. Pak Rektor, hargailah waktu. Karena sedetik saja berharga, apalagi 19 detik. Alah ngerti. Nah, orang berbuat baik itu diposting saja, Bu. Kalau kebaikan tidak kamu posting, maka yang dominan di media sosial itu kemaksiatan. Kenapa kok yang FYP banyak maksiat? Karena orang baik nggak mau posting kebaikannya. Apakah orang yang posting itu pasti pamer? Coba pakai pendapatnya Imam Ghazali. Sesuatu yang ditampakkan belum tentu riya, sesuatu yang disembunyikan belum tentu ikhlas. Tergantung niat. Menjaga niatnya. Contoh sedekah. Boleh nggak diposting? Boleh. Wong sedekah itu adalah sirra wa alaniyah. Bilaili wan nahar sirra wa alaniyah. Boleh malam hari, boleh siang hari, boleh terang-terangan, boleh tersembunyi. Makanya dulu zaman Raffi Ahmad, Atta Halilintar dihajar habis-habisan gara-gara sedekah diposting, giveaway dan sebagainya. Saya bilang lanjutkan. Supaya apa? Isinya yang FYP ini kebaikan-kebaikan. Kalau enggak isinya ya gawe konten mangan babi nganggo bismillah. Ngemut es krim. Kan aku jadi ingin gitu loh. Ingin gebuk cangkeme ngono lho maksudnya iki. Nah, maka dijaga aja Nduk, pandangan dan penglihatan kamu. Karena jendelanya itu. Suasana hati gampang dipengaruhi oleh itu. Penglihatan dan pandangan. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan begini, orang itu berbuat baik dan berbuat buruk itu tidak dari hati, tapi dari mata yang melihat dan dari telinga yang mendengar. Dirangsang oleh otak, kemudian dimasukkan ke dalam hati, diputuskan mau berbuat baik atau berbuat buruk. Awalnya dari mana? Telinga dan mata. Maka nggak ada orang itu buta dan tuli sekaligus, nggak ada Pak Rektor. Karena kalau buta dan tuli sekaligus nggak ada jalan hidayah. Tapi kalau cuman buta bisu ada, tuli bisu ada. Tapi kalau buta dan tuli nggak ada. Bagaimana jalan hidayahnya? Adan yora krungu, diajari sholat matanya yora iso ndelok. Maka nggak ada. Nah, jaga pandanganmu. Wah, kamu jangan lirik aku, nanti kamu naksir loh. Kan nanti Vivi cemburu. Tapi saya sama Vivi beda pemikiran. Nah, iya kan? Vivi mikir aku mikir Avandi. Terakhir, gitu nih ya. Proteksi mata dan telingamu, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Hasan Gus. Habib Hasan. Dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unwahas. Ngeri sekali. Takoni ekonomi modar ya aku. Boten Gus, tanyanya yang mengenai radikalisme ini. Yang pertama tentang Wahabisme yang kalau di Ahlussunnah wal Jamaah sering dibid'ah-bid'ahkan sehingga akhirnya terjadi serangan balik.
Tetapi kadang-kadang ketika serangan balik itu kadang-kadang diomongi wes ngalah wae, jaga ukhuwah Islamiyah. Tapi dipentungi terus Gus, di bid'ah-bid'ahkan macam-macam. Bagaimana untuk merespon itu tapi sekaligus menjaga ukhuwah Islamiyah. Satu itu Gus. Yang kedua tentang radikalisme. Radikalisme ini kalau dari yang umum itu kan karena intinya karena kebodohan, khususnya kebodohan dalam agama dan juga karena kemiskinan, enggak gue gawean, kadang-kadang dikasih gawean tapi kon pengajian. Yang ngaji yang bodoh, dan ini seringkali terjadi di perguruan tinggi yang orang-orangnya pintar, haus cari agama, tapi kemudian yang menyediakan pengajian itu yang kayak gitu itu banyak terjadi di perguruan tinggi yang termasuk di BUMN. Termasuk di BUMN Gus. Karena itu mungkin naik kuliah di UNHA saja gitulah, biar nggak terpapar radikalisme. Kuliah di mana? Maka sebaiknya di UNHA saja. UNHA saja. Supaya tidak terpapar radikalisme itu. Insya Allah tidak terpapar. Tetapi radikalisme tadi kan karena dua hal tadi, kebodohan agama, semangatnya ada, tapi nggak punya ilmu, dicekoki begitu saja sudah ketipu gitulah bahasanya gitu. Yang kedua karena kemiskinan yang sehingga kalau Abah Lutfi juga sering menyatakan sekarang ini penting kalau kemudian bikin aksi untuk pengembangan ekonomi umat, karena untuk ya orang sekarang butuhnya itu, kadang-kadang akhirnya dikasih kerjaan, suruh ikut pengajian, terpaparnya juga dari situ. Nah, tapi sayangnya mohon maaf Gus, kira-kira kalau di NU ini tadi gerakan ekonominya juga belum kelihatan. Nah, bagaimana untuk mungkin membangkitkan itu dan untuk dalam rangka sekalian dakwah ekonomi mungkin gitu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali nih Habib pertanyaannya ini. Beb, ini sekarang di Mekah itu, di Arab Saudi, dengan dominannya Muhammad bin Salman, itu menjadi tanda-tanda kematian Wahabi di Arab Saudi. Karena Muhammad bin Salman itu mencabut dan meratifikasi konsensus Syekh As-Saud dengan Syekh Abdul Wahab pada abad ke-18. Yang kemudian Wahabi begitu dominan di tanah suci. Sekarang Kiai sudah diratifikasi. Jadi konsensus itu sudah tidak berlaku. Maka hari ini Arab Saudi itu telung sumi. Bahkan kebablasan. Contoh, saya ketemu dengan cewek di restoran Mat'amusin, restoran Cina, yang masih masuk Bidayatul Haram, tanah haram lah. Itu cewek nggak pakai jilbab. Saya tanya kan iseng, ini tanah haram kok nggak pakai jilbab? Alasan dia apa? Pemerintah kami sudah menghapus kewajiban perempuan untuk menggunakan jilbab, apalagi niqab. Niqab itu apa? Cadar. Dan lucunya apa? Soal fashion, orang Indonesia itu cewek-ceweknya berkiblat ke Arab. Orang Arab hari ini berkiblat ke Amerika. Dan orang Amerika mulai pakai kemben seperti orang Indonesia. Jadi muter-muter ini Pak. Ya. Apalagi anak-anak kita yang berada di Taiwan, di Hongkong Pak. Kan saya besok ini tanggal 26 langsung berangkat ke Taiwan. Pengajian sama teman-teman di Taiwan. Kadang-kadang Pak, dari sini pakai jilbab. Begitu nyampe Hongkong, melu-melu. Pakaiannya kayak Lisa Blackpink. Wah ini. Orang pantes Pak. Kalau Lisa Blackpink itu kan asik. Badannya tinggi. Bodinya mulus, tungkaknya halus. Lah bocah Semarang, ya Allah. Tungkaknya meletek-meletek. Kakinya belang-belang. Pakaiannya melu-melu kayak Lisa Blackpink. Akhirnya nggak jadi Lisa Blackpink tapi Lisa Black Rubo gitu loh. Yang pengen saya sampaikan apa, Bib? Kematian Wahabi di Arab Saudi itu akan membawa dampak yang luar biasa bagi Indonesia. Kenapa? Karena begitu mereka terusir mati di Arab Saudi, mereka akan mencari lahan subur untuk mengembangkan Wahabinya. Dan di mana itu lahan subur, Bib? Indonesia. Disitulah kemudian orang NU harus lebih cerdas. Maksud saya apa? Ibu bapak melu tahlilan. Sekarang tidak hanya melu tahlilan itu Anda sekedar taklid, tapi harus ittiba. Apa bedanya taklid sama ittiba? Taklid itu ikut tanpa tahu dasarnya. Ittiba ikut yang tahu dasarnya.
Sehingga amalan kita di dalam Ahlus Sunnah ini tidak hanya ikut-ikutan, tapi yang ngerti dasare. Inilah yang saya maksud, orang NU dituntut harus lebih cerdas. Konco-konco banser, kowe ngopo kok manakib le? Kudu ngerti dasare. Kowe ngopo melu tahlil, kudu melu ilmune, ngerti ilmune. Kowe ngopo kok albar janji? Kenapa kamu kok solawatan? Kenapa kok kamu melu torekot dan lain sebagainya? Harus didasari dengan keilmuan ilmiah dan amaliyah. Artinya menurut saya Unwahas ini mempunyai peran yang sangat penting. Saya itu sekarang kuliah 3 tempat Pak. S2 seni di UNES, pendidikan agama Islam S2 di Unisula, perbandingan agama di UIN Jogja. Hukum ekonomi syariah di Wahid Hasim. Wow, hukum ekonomi syariah di Wahid Hasim. S2. S2 aku papat berarti gitu. Iya. Karena saya malu. Malunya apa? Awalnya begini Bapak Ibu, kenapa saya mau kuliah lagi itu? Kan dulu S1 saya itu nggak sempat selesai Pak di IAIN. Makanya kemudian saya selesaikan. Gara-gara apa? Gara-gara saya dulu nggak mau selesai itu. Kepala jurusan saya itu Muhammadiyah. Ya, banyak. Saya NU. Saya itu mau ngurus skripsi dipersulit. Dekannya Muhammadiyah, kajur saya juga Muhammadiyah. Waktu itu masih geger banget NU dan Muhammadiyah lah. Saya mau setor judul skripsi saja, sudah ditolak. Lak sing gawe kowe ra bakal tak tompo. Akhirnya waktu itu saya banting, ra bakal tak rampung ke kuliahku, cok. Rampung aku ngono. Waktu itu Pak Kapal, jengkel aku itu. Walaupun sekarang sudah tak sewani, Pak, saya minta maaf ya, dulu saya emosi. Dia juga minta maaf. Iya Pak, aku lara emosi kok awakmu Pak, aku ora dadi viral Pak. Mergo kowe enggak nampa skripsi aku kondang Pak aku. Kondang gara-gara rampung ora rampung skripsi nih Pak. Maka saya selesaikan lagi. Gara-gara apa? Saya ngaji di Malang. Ada anak kecil naik panggung. Kamu pengen jadi apa nak kalau besar? Saya pengen jadi kayak Gus Miftah. Wah, lah kenapa nak? Enggak rampung kuliah saja terkenal. Matek ya aku. Diwalik. Maka sejak saat itu saya putuskan saya lanjutkan kuliah saya lagi. Saya target setahun 2 tahun ini selesai S2 3 tempat. Tahun depan saya doktor. Tempat Wahid Hasim. Tambah Wahid Hasim Pak. Iya. Aku nanti Vivin deketi aku terus Pak. Vivi kan lulus. Udah lulus Pak ya? Yang golek liyane Pak, masa lemu Pak. Iya. Saya hanya apa? Bahwa orang NU tidak boleh berhenti belajar. Kita itu kan emosional kenapa menghadapi orang Wahabi? Karena kurang ilmu Pak. Nah, saya pikir ini menjadi gerakan bersama ya. Konco-konco banser tak kandani lho ya. Kalau kamu ngawal kiai pengajian macam-macam kayak. Lah iso begitu kiai ning panggung, banser duduk paling depan. Melu ngrungokke pengajian. Jangan ngatur kiai panggungnya, kiai ini wis ning panggung, bansere minggat ning ruang transit malah badok. Aja le, mangane bar pengajian wae ngono lho. Setuju ya itu loh. Kiai ini sing dikawal ngaji tak delok kok bansere ilang. Teng transit bah mangan, walah iki aku ngono. Kan banser undang-undangnya 1 Pak, wani mati tapi jangan sampai lapar, rawani lapar. Itu banser, luar biasa pokoknya. Neng yo kuwi lho, aku kadang-kadang banser gawe protap lho. Aku kadang-kadang mumet tok. Lah pengajian di lapangan rame gitu Pak, saya turun dari mobil. Banser lak ngaman kayak aku, kaya tersangka ning kantor polisi, dicengkiweng ngene iki lho. Iki piye to iki aku ngono. Aku ki kiaimu cok, aku ngene. Mumet dasku aku nembe diamanke no, dinguenekke Pak. Aduh, sing diamanke iki jamaahe ora kiyaine. Kaya mambengi ning Jombang, wis ngliwati jamaah akeh biangan malah aku dicengkiwe ngene iki. Aduh, lagi teko panggung iso modar ya aku. Oke, sewenang aku kanca-kanca banser iki. Insyaallah besok kiai masuk surga yang awal banser. Amin. Karena bukan keamanan Wahid Hasim banser. Banser semua. Makanya besok kiai masuk surga yang aman kan juga banser Pak gitu loh. Karena banser kan tugasnya survei lokasi. Nah, jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei sama banser. Nah, begitu surganya siap, banser Sherlock. Nah, kan kiai ini mlebu surga, banser metu meneh. Banser yang di transit Gus, kena motor.
Nah, saya pikir penting lah, kayak Wahid Hasyim ini menjadi kampus yang kemudian kita stigmakan sebagai kampus moderat, kampus Aswaja. Ya, artinya kalau kampus Aswaja, Bib, ya bebasan nggak perlu tanya saya, tanya rektor saja, Bib, itu loh kan, karena Aswaja, Bib. Begitu, Bib, ya kita bareng-bareng bahwa kader-kader muda NU ini tidak boleh kalah. Kita secara kuantitas udah jauh lebih besar dibandingkan mereka, dan saya bersyukur, Bib. Survei-survei terakhir itu yang mendominasi di media sosial itu rata-rata sudah ustadz-ustadz Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan orang-orang seperti Gus Baha dan sebagainya, itu orang-orang yang luar biasa, dan ini perlu kita jaga bareng-bareng. Bahwa secara kuantitas kita nggak ada yang mengalahkan. Pengajian di mana-mana yang paling meriah pengajiannya orang NU. Tetapi di satu sisi secara kualitas juga perlu kita tingkatkan. Insya Allah menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang kafah. Amin Allahumma amin. Wes yo, tak kayak kaos tak sangoni. Wah, duit gua anyar. Cie pengen cie. Tak tim Beb. Oh, ya Allah. Ekonomi, Beb. Pak Fandi damel tumbas napa? Oh, nggih bensin. Lah dikei duit ditabung napa dicelengi? Ditabung, jangan dicelengi. Makanya ada bayi tabung, nggak ada bayi celeng. Ya, Vivi disangoni apa dinafkahi? Iya. Terima kasih, Gus. Langsung tinggal bebasan. Ya, Mbak Dokter. Ya, foto ya, foto. Oke. Sini, Beb, sini. Foto sini, Beb. Enggak apa-apa, Beb. Pertanyaan saya, apakah kaosnya muat untuk Vivi gitu? Oke, matur nuwun, Mbak. Saya yakin tiap hari sama Vivi kaosnya dipakai supaya serasa meluk Gus Miftah. Nah, Bagus. fallback, alah, fallback. Nama Mbak? Oh, tongengnya panjang umur. Lah wis sudah 8 ora mati-mati loh. Kamu tuh. Oh ya. Beb, makasih, Beb. Betul tadi loh, Gus. S2-nya di sini. Insya Allah. Ya, selawatan yuk. Selawatan, berdoa selesai. Sudah jam 5:30 soalnya. Nanti kalau aku terlalu lama di sini, nanti Vivi nggak bisa move on. Kalian tahu kenapa move on itu berat? Ya, move on itu berat kenapa? Karena dari SD sampai perguruan tinggi yang dipelajari hanya mengingat dan menghafal, bukan melupakan. Iya, itu alasannya. Move on itu pilihan, gagal move on itu cobaan, pura-pura move on pencitraan. Sallu ala Nabi Muhammad.